Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Masud dengan NIM 18090350033. Saya akan menyelesaikan pertanyaan dari mata kuliah operasional riset, yaitu UAS operasional riset. Di sini terdapat 3 soal. Yang pertama yaitu metode penugasan. Untuk soalnya, ada 3 orang pegawai suatu perusahaan yang masing-masing akan ditempatkan menjadi kepala bagian pemasaran di satu kota tertentu. Ada 4 kota yang membutuhkan kepala bagian, dan masing-masing dari 3 orang yang bersedia berdasarkan pertimbangan tertentu menghendaki tunjangan jabatan yang berbeda seandainya ditempatkan pada kota-kota tersebut. Tabel berikut menunjukkan besarnya tunjangan jabatan dalam puluhan ribu rupiah yang dihendaki oleh masing-masing orang pada tiap kota yang berbeda. Ini ada kepala bagian dan kota. Untuk kepala bagian yaitu ada Ari, Novi, dan Ika. Ada 3 orang. Dan untuk kota yaitu ada 4. Ada Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, dan Tarakan. Pertanyaannya yaitu kita disuruh untuk menempatkan 3 orang yang ada sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan tunjangan jabatan kepada ketiga orang tersebut menjadi minimal. Di sini karena di sini ada 4 kota dan 3 kepala bagian, maka kita perlu menambahkan dummy agar menjadi pas 4. Dummy yaitu variabel tambahan atau pembantu yang menunjukkan unit yang tersedia, tersisa, atau unit yang kurang, sehingga besarnya biaya pada kota kecil pada kolom variabel dummy nilainya adalah 0. Ini dummy-nya yaitu sebesar 0. Langkah selanjutnya kita yaitu untuk mencari nilai ini. Nilai ini semua didapatkan dari baris, misalkan ini baris Ari. Kita cari angka yang terkecil. Angka terkecil terdapat pada 140. Maka kita kurangkan 240 dikurang 140 hasilnya yaitu 100. 140 dikurang 140 yaitu 0. 150 dikurang 140 yaitu 10. 140 dikurang 140 yaitu 0. Dan pada kolom kedua ada Novi. Kita cari angka yang terkecil pada kolomnya Novi, pada baris Novi. Kita menemukan yaitu 100. Maka 100 kurang 100 sama dengan 0. 220 dikurang 100 yaitu 120. 170 dikurang 70 yaitu 170 dikurang 100 yaitu 70. 190 dikurang 100 yaitu 90. Maka kita dapat nilai ini. Untuk Ika, kita cari nilai yang terkecil yaitu ada 100. Maka 210 dikurang 100 yaitu 110. 100 dikurang 100 yaitu 0. 200 dikurang 100 yaitu 100. 110 dikurang 100 yaitu 10. Maka kita dapatkan hasil pada kolom ini. Kemudian kita tarik garis. Ini harus 4 kolom dan 4 baris. Maka akan dapat garis seperti ini. Dan untuk pembagian tugas di Ari kita dapatkan di Tarakan. Untuk Novi kita dapatkan di Banjarmasin, dan untuk Ika kita dapatkan di Pontianak, dan untuk dummy yaitu di Palangkaraya, yang menunjukkan bahwa ini tidak ada yang menjalankan. Dan dapat yang kesimpulan yaitu sebagai berikut. Untuk Banjarmasin Novi bisa 100. Novi 100. Kita lihat pada data ini 100. Dan untuk Ika bisa 100 juga. Ika 100 di sini. Dan untuk
pelanggarannya dummy yaitu sebesar 0, dan tarakan ADI sebesar 140 karena nilai paling terkecil. Nah, kita senang meminimalkan, maka total biaya yang dikeluarkan perusahaan yaitu sebesar 340 yang kita rupiahkan yaitu sebesar 340.000 rupiah. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu soalnya sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas sebagai berikut pada tabel ini. Pabriknya ada pabrik A, ada B, ada C, dan kapasitas produksinya tiap bulan itu 90 ton, 60 dan 50, yang kita totalkan sebanyak 200 ton. Dan saat ini kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan masing-masing kota, yaitu ada Solo, Kudus, dan Tegal. Untuk demand-nya yaitu ada 50, 110, dan 40, yang totalnya sama aja 200 ton. Dan untuk perkiraan biayanya yaitu adalah sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya A yaitu bagaimana distribusi sumber daya guna memenuhi kebutuhan dari ketiga kota besar tersebut. Selesaikan dengan metode NWC karena ini saya ganjil, maka kita menyelesaikan dengan metode NWC dan kemudian dilakukan optimasi dengan menggunakan metode MODI. Dan yang B yaitu berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut. Pertama, kita menyelesaikan dengan menggunakan metode NWC atau Northwest Corner, yang kita berfokus pada pojok kiri atas ini. Kemudian kita dan ini supply-nya dan ini demand-nya. Dan yang langkah pertama yang kita lakukan yaitu untuk memberikan supply ke pabrik A yang di Solo. Karena demand-nya di sini 50, maka kita langsung saja mengirimnya 50. Sehingga sisa dari supply pada pabrik A yaitu sebesar 40. Dan kemudian kita ke Kudus itu demand-nya yaitu sebesar 110, dan pabrik A masih memiliki sebanyak di sini 40 supply-nya karena 50-nya sudah dikirim ke pabrik A tadi. Maka penyelesaiannya yaitu kita 40 kirim semuanya saja ke Kudus, sehingga sisa demand yang dibutuhkan oleh Kudus yaitu sisanya itu sebesar 70. Karena supply-nya yang pada pabrik A sudah habis, maka kita di kota Tegal sini yang angka 8 kita coret saja, kita hapus. Kemudian kita ke pabrik B. Kemudian kita, karena di sini di Kudus masih kurang 70 supply-nya, yang di pabrik B kita kirim saja ke Kudus semuanya sebanyak 60, sehingga supply yang pada pabrik B itu sudah habis dan sisa demand yang pada Kudus itu sisa 10. Kemudian kita lanjut, karena supply pada pabrik B sudah habis, maka di Tegal sini kita coret saja, kita coret. Kemudian kita lanjut ke pabrik C. Pabrik C yaitu Kudus ini masih demand-nya masih kurang 10, maka kita kirim dari pabrik C sebanyak 10
Sisa di sini berarti sisa di supply pada pabrik C sisanya masih ada 40. Kemudian kita lanjut ke kota Tegal karena kota Kudusnya sudah selesai untuk demandnya. Kota Tegal itu masih ada 40 demandnya dan masih tersisa supply pada pabrik C itu sebesar 40 ton. Kemudian kita kirim saja semuanya agar demand pada kota Tegal itu bisa terpenuhi. Kita kirim sebanyak 40. Maka supply dan demand sudah pas, sudah mencukupi. Maka akan muncul tabel seperti ini. Kita buat maka akan muncul dapat tabel seperti ini. Maka total biaya ini dalam bentuk puluhan ribu. Ini 20.000 dikali 50, 5.000 dikali 40, 20.000 dikali 60, 10.000 dikali 10, dan 19.000 dikali 40. Maka didapatkan hasil sebanyak 3.260.000. Ini kita sudah menyelesaikan untuk metode NWC. Kemudian kita lanjut ke metode MODI. Metode MODI ini kita buat U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 juga, agar memudahkan kita untuk mendapatkan hasilnya. Untuk variabel basis XA1 sebanyak 20, XA2 sebanyak 5, XB2 sebanyak 20, XC2 sebanyak 10, dan XC3 sebanyak 19. Kemudian kita lanjut. Pada tabel ini kita mencari hasil ini U1, U2, dan U3. U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 15, U3 sama dengan 5, V1 sama dengan 20, V2 sama dengan 5, V3 sama dengan 14. Kemudian kita hitung perubahan biaya pada tiap kotak sel yang kosong dengan menggunakan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Maka dapatkan X13 C13 UI dikurang V3. Kita mencari hasil yang kotaknya ini masih kosong, belum didapatkan hasilnya. Nih 15, 25, 8, 10. Dan C13 yaitu 8, UI sama dengan 0, dan V3 sama dengan 14. Dan didapatkan hasil sebesar min 16. Begitupun seterusnya. Dan diberi data yang memiliki nilai negatif terbesar untuk dialokasikan, yaitu C21. C21 itu min 20. C21. Kemudian berdasarkan tabel di atas, C21 adalah entering variabel yang maka perlu dialokasikan dari tabel di atas atau di sampingnya, minimum C11 dan C22, yaitu minimum 50, 60, sehingga digunakan adalah 50, itu plus min plus. Ini kita gunakan 50 dan 60. Plusnya ya minnya itu 60. Kemudian kita lanjut. Dapatkan tabel seperti ini, dan tabel di atas adalah hasil penggunaan dari tabel minimum.
itu 0 ditambah 50 yaitu sebesar 50. Sini 50 ditambah 50 kurang 1 adalah 0. Ini 0. Kemudian 40 tambah 50 90. Dan C22 sama dengan 60 tambah 50 dikurang min 1 dikali min 1. Hasilnya yaitu 10. Maka kita lanjut ke penyelesaian iterasi. Iterasi pertama yaitu U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 15, U3 sama dengan 5. Dan V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 5, V3 sama dengan 14. Perhitungan pada kolom sel yang kosong yaitu ada X11. Kita umamakan X. X11 dikurang UI dikurang V1 sama dengan 20 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 20. Begitupun seterusnya. Kemudian kita lanjut. Dikarenakan masih terdapat data yang negatif 2, min 6 dan min 9, maka dilakukan alokasi pada tabel yang terbesar yaitu X23. X23 yang terbesar yaitu 19. Maka berdasarkan tabel di atas C23 adalah entering variabel, maka perlu dialokasikan dari tabel di bawah atau di sampingnya minimum C22 dan C33 yaitu minimum 10, 4 dan 40, sehingga data yang digunakan adalah 10. Karena kita mencari nilai minimum, kita mencari nilai terkecil pada bagian ini, itu kita ambil 10 dan dapatkan tabel seperti ini. Tabel di atas adalah hasil pengurangan dari tabel data minimum. C23 0 ditambah 10 yaitu 10. 40 ditambah 10 dikali min 1 yaitu 30. C32 yaitu 10 tambah 10 yaitu 20. Dan C22 yaitu 10 tambah 10 dikali min 1 yaitu 0, maka dihasilkan 0. Dan kita lanjut ke iterasi kedua, yang U1 nya yaitu sebesar 4, U2 nya sama dengan 0, U3 nya sama dengan 9, dan V1 nya sama dengan 15, V2 sama dengan 1, dan V3 sama dengan 10. Nah, dari perhitungan pada kolom sel yang kosong yaitu X11 sama dengan C11 dikurang U1 dikurang V1 sama dengan C11 yaitu sebesar 20, U1 sama dengan 4 dan 15, dan V1 yaitu 15. Dapat kena di sini. Dan begitupun seterusnya. Dikarenakan masih ada satu negatif yaitu min 6, maka kita lakukan satu langkah lagi, yaitu mencari nilai minimum di sampingnya minimum atau di bawahnya atau di samping, yaitu ada C12, C12 dan C33, yaitu minimum 90 dan 30, sehingga data yang digunakan adalah 30 karena kita mencari yang minimum yang 30. Maka dapatkan tabel yang berikut. C13 0 tambah 30 yaitu sama dengan 30, dan 30 tambah, dan C33 yaitu 30 tambah 30 dikali min 1 yaitu 0, maka di C33 nya 0, dan C32 20 tambah 30 hasilnya 50, ditambah
50. Kemudian lanjut ke C12 yaitu 90 ditambah 30 dikali min 1 menghasilkan 60 sama dengan 60. Kita lanjut ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga yaitu setelah kita dapat hasil seperti ini, hasil ketiga yaitu U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 2, dan U3 sama dengan 5. P1 sama dengan 13, P2 sama dengan 5, dan V3 sama dengan 8. Dan perhitungan pada kolom sel kosong adalah X11 C11 dikurang U1 dikurang P1 sama dengan C11 sebesar 20 C11 dan U1 sama dengan 0 dan V1 sama dengan 13 yaitu 13. Begitupun seterusnya. Karena di sini sudah tidak ada negatif, maka sudah mendapatkan hasil yang optimum. Dan kemudian yang hasil akhir maka akan dapat seperti ini. Dan perhitungannya itu 15 dikali 50 tambah 5000 dikali 60, 5000 kali 60, 10.000 dikali 50, 10.000 dikali 50, 8.000 dikali 30, 8.000 dikali 30. Ini kita dalam bentuk ribuan ya. Dan 10.000 dikali 10 dan didapatkan hasil sebesar 1.890. Jadi biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut yaitu sebesar 1.890.000. Kemudian kita lanjut ke nomor 3 yaitu dengan nilai maksimalis dari Z yaitu 8x1 ditambah 5x2 dan dengan batasan x1 x1 ditambah 1 x2 kurang dari 6, 9 x1 sama dengan tambah 5 x2 kurang dari 45 dan nilai x1 dan x2 nya lebih dari 0 dan integer, artinya bilangannya bulat. Dan kemudian kita selesaikan dengan menggunakan metode bridge and bound. Dan diketahui hasil dari akhir dari metode simpel adalah ini tabel yang sudah saya cari di POM. Solusi optimal dari permasalahan di atas yaitu menghasilkan X1 sama dengan 3,75, X2 sama dengan 2,25 dan Z sama dengan 41,25. Solusi ini tidak visible atau invisible karena keduanya variabel non integer karena masih ada koma. Maka didapatkan X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 34 LB. Batasan baru pertama yaitu X1 kurang dari 3 dan X1 lebih dari 4. Kita masuk ke model LP5 dan nilai maksimalis 8x1 tambah 5x2 dan X1 tambah X2 kurang dari 6 menghasilkan nilai X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 3 dan Z sama dengan 39. Dan kita menggunakan variabel ini dan dapatkan hasil X2 nya sama dengan 3,6 dan Z sama dengan 42 yang ini merupakan melewati UB.
Kemudian kita ke model LP3, kita menggunakan batasan baru yaitu X1 lebih dari 4. Dan kita cari menggunakan ini dan didapatkan hasil X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 42. Yang ini melewati UB. Dan kita cari menggunakan variabel ini, didapatkan hasil X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1,8, dan Z sama dengan 41. Yang ini sudah baik. Dan karena ini masih kita buat batasan baru, yaitu karena X2 nya seharusnya lebih dari 4, karena kita menggunakan batasan baru 4, dan kita menggunakan batasan baru kedua yaitu X2 kurang dari 1 dan X2 lebih dari 2. Dan kita selesaikan dengan model LP4, dan kita menggunakan batasan baru yaitu X2 sama dengan kurang dari 1. X1 tambah X2 kurang dari 6 menghasilkan nilai X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 1, dan Z sama dengan 45. Yang ini melebihi UB. Dan kita cari menggunakan variabel ini, 9 X1 tambah 5 X2 kurang dari 45, yang didapatkan hasil yang sudah kita bulatkan. X1 sama dengan 4,44, X2 sama dengan 1, dan Z sama dengan 40,56. Kemudian kita cari lagi menggunakan model LP5 dan menggunakan batasan X2 lebih dari 2. Kemudian kita cari menggunakan variabel ini, didapatkan hasil X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 42, yang ini melebihi UB. Dan 9 X1 tambah 5 X2 kurang dari 45, yang dapatkan hasil 3,89, X2 sama dengan 2, karena X1 harus lebih dari 4, karena ini kurang dari 4, maka ini melanggar batasan. Kemudian lagi X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 42, yang di sini melebihi UB. Dan kita buat batasan baru, yaitu batasan baru ketiga yaitu X1 kurang dari 4 dan X1 lebih dari 5. Kita menggunakan model LP6 lagi. Kan variabel ini kita menggunakan batasan baru, yaitu X1 kurang dari sama dengan 4. Kita cari dengan ini, dan didapatkan hasil X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2. Ini melanggar batasan karena X2 nya harus kurang dari 1. X2 nya harus kurang dari 1 dengan 1. Dan kita buatlah
X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1, dan Z sama dengan 37. Dan kemudian kita cari ini, variabel ini, dan dapat hasil X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1,8. Ini juga melanggar X2 kurang dari 1 karena X2 nya masih lebih 1,8. Maka kita buatlah X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1, dan Z sama dengan 37. Kita masuk ke metode terakhir, yaitu metode LP7. X1 sama dengan X2 sama dengan, teman-teman kita menemukan batasan baru, yaitu X1 lebih dari 5. Kita menemukan variabel ini dan didapatkan hasil X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 1, dan Z sama dengan 45, yang dimana ini adalah melebihi nilai UB. Dan kita menggunakan variabel ini dan didapatkan hasil X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 40. Ini sudah tidak perlu kita integrasikan lagi karena sudah mendapatkan nilai variabel dan nilai yang visible. Dan setelah selesai, kita buat bridge and bond-nya. Bridge and bond 1 sebesar 42,5 dalam variabel ini. Karena nilainya masih ada koma, maka kita buat kedua cabang, yaitu 39 yang menggunakan variabel ini dan batasan ini. Dan kemudian kita ke 3 1 dengan menggunakan batasan ini. Kemudian kita lanjut menggunakan batasan ini. X2 sama dengan kurang dari 1 dan X2 lebih dari 2, dan dapatkan hasil 40,56 dan menggunakan variabel ini. Karena di sini masih nilainya masih belum bulat, belum integer, maka kita buat lagi dengan batasan X1 kurang dari 4 dan X1 lebih dari 5, dan didapatkan hasil 37 dan 40. Dan menggunakan variabel ini dan menggunakan variabel ini. Dan untuk 5, karena ini invisible, jadi hasil optimal yang didapat dari permasalahan di atas adalah X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 40 untuk nilai optimal dan integer. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah dan kurang baik dalam penyampaian materinya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.